Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disha Jasmine Aulia dengan NPM 21043010134. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara menyikapi keberagaman masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara yang sangat besar, dengan jumlah penduduk yang mencapai 265 juta jiwa pada tahun 2018. Dengan jumlah penduduknya yang sangat besar ini, membuat Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat. Keberagaman ini tidak dapat dipungkiri dan merupakan fenomena yang unik. Keberagaman Indonesia ini mencakup keberagaman suku, ras, bahasa, adat istiadat, dan agama yang bermacam-macam. Keanekaragaman ini juga membuat Indonesia menjadi lebih dikenal karena keunikan ini jarang dimiliki oleh negara-negara lain. Keberagaman ini tentu harus disikapi dengan benar agar tidak menimbulkan konflik dalam bermasyarakat. Karena untuk mengatur jumlah jiwa yang begitu banyak tidaklah mudah, terutama dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Namun seiring berjalannya waktu, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini dirasa menurun dan mulai memudar, seperti yang ditunjukkan oleh sikap masyarakat yang mulai tidak dapat menerima perbedaan yang ada. Hal ini sangat tidak baik jika terus dilakukan karena akan mengancam kesatuan dan persatuan NKRI. Oleh sebab itu, diperlukan adanya kesadaran dari setiap individu untuk memunculkan rasa cinta tanah air dan menjaga kesatuan Indonesia. Bermacam-macam perbedaan ini menjadi tantangan bagi Indonesia, namun juga berpotensi besar menyebabkan berbagai permasalahan. Seperti jika tidak disikapi dengan baik, tentu akan sangat mudah memunculkan konflik. Terutama pada era modern seperti ini, teknologi sudah sangat maju, dan sosial media sangat mudah diakses oleh semua orang, menyebabkan sering terjadinya konflik di sosial media. Mulai dari saling sindir hingga saling caci yang tidak jarang penyebabnya adalah karena adanya perbedaan. Hal seperti ini harus dihindari karena akan berakibat fatal pada NKRI. Konflik yang sering terjadi di Indonesia antara lain adalah konflik antar suku, konflik antar golongan, sampai dengan konflik antar agama. Konflik antar golongan biasanya terjadi karena adanya perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan dan tujuan, masih kuatnya etnosentrisme dalam kelompok, juga bisa karena adanya perbedaan kebudayaan. Kemudian untuk konflik antar agama masih sering terjadi padahal agama merupakan sebuah fondasi atau hal yang mendasari terciptanya kedamaian dan keharmonisan tiap umat manusia. Konflik yang biasanya menyebabkan munculnya konflik antar agama yaitu konflik politik. Biasanya terjadi karena adanya perbedaan pandangan politik atau perbedaan pendapat dalam memilih pemimpin. Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk dengan mayoritas agama Islam terbanyak di dunia, yakni sekitar 86,7%. Meskipun demikian, Indonesia tidak dapat dikatakan sebagai negara Islam karena Indonesia memiliki beragam agama. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Namun dengan banyaknya agama yang menempati tanah air ini, Indonesia justru memberi jaminan dalam kebebasan setiap individu untuk mempercayai dan menganut agama tertentu. Hal ini juga berkaitan dengan Pancasila pada sila yang pertama yang berbunyi, Ketuhanan yang Maha Esa. Konflik agama yang pernah tercatat dalam sejarah yaitu salah satunya adalah konflik antar umat Islam dan Kristen yang dikenal dengan Perang Salib. Untuk contoh yang terjadi di Indonesia sendiri adalah salah satunya yaitu bom bunuh diri gereja katedral yang dilakukan oleh umat muslim karena kesalahan dalam memahami ajaran agamanya. Pelaku menganggap bahwa dengan melakukan hal tersebut akan membuatnya masuk ke dalam surga. Padahal hal tersebut jelas-jelas ditentang oleh hadis yang ada di Al-Quran karena tidak sesuai dengan ajaran Islam dan merupakan doktrin jihad yang salah. Selain doktrin jihad, ada pula truth claim atau klaim kebenaran, yaitu kecenderungan suatu umat beragama merasa bahwa agamanya paling benar, bahkan sampai merendahkan orang agama lain ataupun yang seagama namun tidak sepaham dengannya. Dalam doktrin agama, ada yang dinamakan dakiyah, yaitu upaya sosialisasi untuk mempengaruhi seseorang untuk memeluk agama tertentu. Lebih parahnya lagi, sampai menjustifikasi bahwa agama mereka yang paling benar. Jika hal ini terus dilaksanakan, tentu akan menyebabkan benturan antar umat beragama.
Al-Quran memberi petunjuk kepada umatnya bagaimana cara menyikapi keragaman beragama dan juga cara hidup berdampingan dengan masyarakat lain yang memiliki kepercayaan berbeda. Dalam konteks kenegaraan, nilai luhur Al-Quran dapat dijadikan bahan untuk mengembangkan pilar persatuan bangsa, untuk membangun kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Sebagai umat beragama, sebaiknya tidak saling menjatuhkan, walaupun kepercayaan yang dianut berbeda, sebaiknya persatuan dan kesatuan tetap dipertahankan demi Indonesia yang damai dan harmonis. Adanya stereotype suatu kelompok kepada kelompok lain juga dapat memunculkan adanya konflik. Tendensi umat beragama juga dapat melahirkan konflik baru jika tidak memperhatikan atau mempedulikan keberagaman agama yang lain. Dalam kasus ini dibutuhkan kearifan dari semua pihak untuk meredam konflik ini dan menciptakan Indonesia yang rukun serta terhindar dari konflik yang berlarut-larut. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk membantu terciptanya kerukunan antar umat beragama diantaranya dengan meningkatkan sikap toleran, saling menghargai dan menghormati, bersikap dewasa dalam beragama, dan bersama-sama ikut memperkokoh 3 pilar kenegaraan, yaitu Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan begitu, dapat dipastikan bahwa tidak akan ada lagi terjadi konflik yang ada di Indonesia, entah itu konflik agama ataupun konflik-konflik lainnya. Sekian dari presentasi yang dapat saya lakukan. Berikut adalah 5 daftar referensi yang saya gunakan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan pengetikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.